Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selalu kepada Yang Maha Kuasa kita minta perlindungan, kita minta kekuatan, kita minta diberikan Rahman dan Rahim. Beliaulah yang memiliki segalanya. Mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri setiap saat, setiap waktu, rahmat yang diberikan kepada kita selalu bertambah, tidak henti-hentinya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahlawan umat manusia di akhir zaman, dalam bidang mensiarkan agama Allah, wahyu-wahyu Allah dengan kitab sucinya yang Maha Agung Al-Quran, dan fokus memperbaiki akhlak manusia yang sampai saat ini kita juga dirisaukan dengan akhlak manusia, cara orang itu bertutur, bertindak, berpikir, terkadang tanpa mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, agama, tanpa memperhitungkan efek atau akibat. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu, apalagi kita ini dalam dunia pendidikan. Saudara-saudara sekalian, kita mendengar dalam dunia keterampilan berbahasa ada beberapa istilah atau gelar yang diberikan kepada orang. Misalnya ada dikenalkan dakmu sejuta umat yang dilekatkan kepada Indonesia Z, atau Singapodium yang kita dikenal di Indonesia dilekatkan kepada Soekarno, atau yang lebih terkininya lebih populer pada anak muda itu orang-orang yang berkaitan dengan stand up comedy. Kenapa ini yang kita bicarakan? Sebetulnya ini adalah dunia bahasa, modal dasarnya itu bahasa. Terampil berbicara. Sebelumnya dia ada dunia bahasa yang berkaitan dengan tulis menulis. Terampil membuat konsep yang mau dibicarakan. Di belakang lagi yaitu ada terampil dalam bidang bahasa, terampil menyimak apa materi yang mau dibicarakan. Jadi saya menggunakan modelnya tadi induktif. Kalau kita boleh urut, pertama sekali orang yang ingin terampil di muka orang, yang pertama sekali adalah dia mencari materi, dia menyimak, dia membaca, dia mendengar. Itu yang dikatakan bahwa ada keterampilan itu yang namanya keterampilan bahasa yang pasif. Banyak membaca, banyak menyimak. Jangan sampai salah, kekurangan bahan. Jadi kita punya referensi yang otentik, harus kita lakukan. Walaupun durasi nanti yang tampil itu kita maksimal 60 menit atau cukup 25 menit, tapi materinya kita harus setelah kita kumpulkan, ibaratnya bahan makanan mau kita sajikan, mana yang unggul, mana yang punya racun, hindari. Artinya yang bisa membuat efek kita melanggar undang-undang ITE, geser itu filter. Yang membuat ada kesannya sara, jangan disampaikan, geser, dan seterusnya. Jadi materi itu kita kumpul. Karena ini kita tunggal nih. Lalu mana materi yang kita jadikan guyonan? Mana materi yang kita jadikan serius? Materinya.
yang kita sajikan persoalan. Mana pula yang jadikan benyolan atau dagelan yang buat lucu dan sebagainya. Kita urutkan. Ibarat hidangan, mana hidangan pembuka, mana hidangan isinya, utamanya, mana hidangan penutup. Di restoran sekolah terkenal begitu. Jadi kita sebagai kokinya, sebaiknya kita yang mencari bahan, bukan orang lain. Kita yang menulis, yang namanya menulis naskah. Apakah naskah stand up, naskah drama, naskah apa saja namanya, monolog. Kita cari bahan. Dan tentu bahan-bahan yang kita cari itu yang jadi pusat perhatian, yang kekinian. Nah, lalu barulah kita susun. Sudah itulah jadi pedoman kita. Itu jadi pedoman kita. Saudara-saudara sekalian, saya sedikit merefleksi sebuah media saya baca. Zainuddin MZ itu sudah lama dia menjadi penceramah. Lalu timbul kesadarannya untuk merefleksi, melihat ceramahnya, apa yang salah dari ceramahnya, apa yang harus diperbaiki. Konon ceritanya dalam mulut dia yang saya baca 2 tahun dia merefleksi, mengevaluasi lagi model-model ceramahnya. Baru dia tampil lagi, sambil memperbaiki itu ditambah sehingga dia bisa. Pernah nggak ada mencermati apa keunggulannya dari MZ itu? Ada beberapa hal yang jadi catatan saya pada MZ. Misalnya dia menggunakan gaya repetisi, menyapa. Yang selalu disapa itu ibu. Bu, ya bu, bu, dengan intonasi yang berbeda-beda. Satu. Yang kedua, bagaimana ketepatan dia menggunakan dinamik. Ketika suasana sudah mulai datar, dibawanya datar, tiba-tiba dia menaikkan intonasi, nadanya dengan disertai oleh dinamik. Lalu ketika nadanya sudah tinggi, dia ulang berkali-kali, dipertahankan nada itu setiap beberapa saat. Ibaratnya ombak, pas ombaknya yang tinggi dia pertahankan beberapa saat, baru dia landaikan. Digunakannya tempo. Kalau sudah digunakan beberapa saat, lalu diberikannya tempo beberapa detik untuk orang menikmati apa yang dia hidangkan. Itu yang kedua yang saya perhatikan. Yang ketiga yang saya perhatikan adalah bagaimana dia memberikan contoh yang logis. Satu hal misalnya dikatakan bagaimana kerugian orang berzina. Dia ambil umpamanya, bukan kata zina itu yang dia dipakai ibarat. Dia gunakan seperti gaya bahasanya itu, peribahasanya dia jaga betul. Diibaratkan senter katanya, menggunakan senter tidak pada waktunya. Siang hari senter dihidupkan, pagi hari senter dihidupkan, sore hari senter dihidupkan. Ketika lampu padam malam, senter tidak bisa lagi dihidupkan, baterainya habis. Bayangkan dia menyatakan laki-laki yang suka jajan. Sederhana aja, tapi mudah dicerna oleh orang. Bahasanya santun dan mudah dicerna. Itu Zainuddin MZ. Kita lihat misalnya Ustadz Jeffrey almarhum.
dia juga dengan piawai menaikkan nadanya, lalu kadang-kadang dia bernyanyi langsung karena vokalnya bagus. Misalnya mengajak orang bersalawat, itu udah lazim kalau kita lihat. Tiba-tiba ustadz atau habaib atau kiai lalu teriak Allahu Akbar, wah Allah, sudah terbiasa. Jadi itu dalam rangka bagaimana orang semakin semangat. Tapi pada stand up comedy bagaimana melakukannya? Nah itu tadi, kita membawa suasana itu dari awal pembukaan. Openingnya itu bagaimana? Kita bangun supaya orang perhatikan bagaimana hidangan atau materi kita ini jadi menarik. Saya beri contoh misalnya opening, ada sebuah adegan yang bagi saya lucu, bagi Anda mungkin tidak lucu. Saya punya cucu, dia selalu ke warung belakang rumahnya. Biasalah anak-anak jajan gitu, baru. Lalu dia diantarkan oleh bundanya, dibimbing oleh bundanya. Setelah jajan beli bonbon 2-3 biji, tidak beli makanan ringan. Lalu dia berjalan. Yang punya warung memelihara anjing. Kita tahulah sifat anjing. Pada orang yang tidak dikenalnya atau dianggapnya baru, dianggap mengganggu dia juga. Dia bereaksi, dia menggonggong. Anjing tidak terlalu besar. Oh, oh, anak kecil. Umurnya baru 3, masuk 4 tahun. Tentu kaget, takut, nangis. Tapi bundanya meyakinkan. Jangan takut. Jangan takut. Tatap anjing itu. Kak. Kebetulan cucu saya itu sudah punya adik, jadi panggil dia kakak. Tatap kak anjing itu. Kakak kan ompong. Memang cucu saya ompong giginya di atas. Kakak lihatkan gigi ompong kakak itu kepada anjing itu. Getak dia. Buka mulut kakak tuh. Kasih gigi ompong kepada kakak. Kepada anjing itu. Tatap dia. Pasti dia takut. Dengan spirit yang membuat dia semangat cucu saya itu. Lalu dia lakukan. Dia berbalik. Lalu kata dia. Dia lihatkan gigi ompongnya di atas. Apa yang terjadi? Anjing itu lari. Itu peristiwa pertama. Lalu dia pulang. Melihat dia punya jajan, makan dan jajanan bonbon dan makanan ringan. Abangnya cemburu. Ada lagi sepupunya juga cemburu. Pengen juga. Si adek, dia punya rasa sosialnya. Ayo bang, katanya. Adek antarkan. Yang kan katakan si kakak tadi. Ayo bang. Adek antarkan. Kita jajan. Mereka bertiga jajan. Hal yang sama terjadi lagi dengan anjing yang sama. Anjing itu juga menggonggong. Si abang dengan kakaknya lari. Si adik dengan kakak berani dia bilang, jangan lari bang. Biar adik yang hadapi. Dia lakukannya hal yang sama. Dilihatkannya gigi ompongnya lalu dia bunyi. Kata dia. Anjing itu berlari. Nah, ini bisa saya ambil sebagai opening misalnya. Ya, tentang apa yang cocok ya? Inti saya misalnya tentang bagaimana anak kecil itu dia masih terbuka untuk menerima apa saja yang kita arahkan. Apa saja kita arahkan. Karena dia masih murni. Ibarat komputer, otaknya itu belum diinstal. Siapa yang menginstalnya? Kalau yang diinstal itu virus yang masuk, maka dia akan otaknya akan jadi virus. Virus yang saya katakan itu adalah hal-hal misalnya yang tidak beretika, bahasa-bahasa yang sifatnya tidak sopan, itu yang keluar sama dia. Ini saya di-share. Saya udah contoh satu kali lagi. Pagi-pagi dia pada jam 7:30 memang waktunya ibunya pergi ke kantor.
biasa dititipkan ke rumah saya. Dia sudah mandi, sudah rapi. Biasanya dia merengek, biasalah anak kecil ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, dia merengek, dia nangis mau ikut. Tapi kali ini tidak. Dia ambil tas ibunya, dia bilang, udah ya, ini ibu terlambat nih, yang lain kerjakanlah, itu masak nanti jangan lupa. Ibu mau pergi kantor, nanti kena marah nanti sama bos ibu. Ibu udah terlambat nih, belum lagi jalan macet. Anda bayangkan anak usia umur 3 tahun bisa bicara seperti itu. Kenapa rupanya? Karena setiap pagi ibunya selalu memberikan arahan kepada dia. Omongan ibunya begitu, pembicaraan ibunya begitu, itu yang dia rekam. Lalu ada masanya dia ingin memainkan peran itu, lalu dia ulang lagi. Kami semuanya melihat tingkah lakunya dengan bawa tas dan bibirnya dia lipstick dengan gayanya sedikit lincah, buat kami ketawa semua oleh kelakuan dia. Tidak jadi marah. Memang sama dengan orang dewasa, anak-anak akan melakukan ketika dia dalam jiwanya sedang happy, sedang senang. Sekali lagi, karena saya suka buat konten di ruang tamu saya, seperti halnya juga sekarang, dia datang bawa gitar, dari gitar mainannya, dari Karah. Dia begitu gitar, dia manggil saya itu Dedi, katanya. Ada apa? Sini, bawa tuh HP, arahkan kamera ke Ade. Saya pikir ada apa? Rekam Ade. Lalu dia menyanyi, tidak tahu saya nadanya ada apa, tanpa ada lirik, dia bergitar sekian lama. Saya terpaksa merekamnya. Akhirnya terpikir bagi saya, anak-anak usia dini itu dia sudah punya hak daya cipta. Sudah ada proses daya ciptanya ketika dia merekam sesuatu yang menarik perhatiannya dia. Jadi tidak heran kalau kita melihat di dunia sosial, dunia maya, dunia YouTube, anak-anak yang buat tika-tika yang lucu. Ya dunia dia kreatif. Dia bermain TikTok seperti si Gempi, anak gading Martin yang suka main TikTok. Atau dengan spontannya. Seperti apa dikatakan Rapi, si Rafathar anaknya tiba-tiba bisa dengan lugasnya mengatakan. Ketika diajak Rapi, dia membuat konten. Setelah di video kan dia bilang, kali ini udah ya Pak, udah puas. Akhirnya Rafi terpukul. Ya begitulah anak-anak. Kalau dia ingin protes, dia protes. Dia nggak suka. Nah ini psikologi anak-anak ini memang unik. Ada psikolog katakan diberikan kebebasan bagi dia main-main. Tidak juga benar. Kita sekarang sedang menginstal otaknya. Bagaimana kita menginstal otaknya? Kayak saya katakan Rafathar, ketika ditanya oleh psikolog, Rafathar tidak suka. Atau ibunya si Gigi nanyakan, tidak suka shooting. Dia bilang suka. Kenapa suka? Bisa beli mainan. Kenapa? Karena bapak ibunya si Rapi dengan Gigi, kalau dia sudah shooting, apa yang dia minta untuk beli mainan dibelikan. Jadi dia tahunya upahnya kalau dia ikut shooting, dia dapat beli mainan yang dia sukai. Simpel aja. Kembali ke materi yang kita katakan tadi. Jadi kalau saya bicarakan tadi soal anak-anak, tadi saya mulai dari cucu saya, lalu saya contoh Rafathar sebagai materinya. Nah ini yang harus kita lihat trending. Kenapa saya mengenal anak-anak? Karena disorot seperti itu. Atau lagi trending sekarang, misalnya yang lagi trending di media sosial adalah orang yang menyerupai artis. Sekarang lagi trennya itu adalah si Dimas. Sebelumnya itu anak-anak yang suaranya mirip artis dangdut, berkarakter dia menyanyi. Yang dari Sulawesi, Alsliah, atau anak yang nyanyi di gerobak keliling dengan suara yang bagus, viral dia. Ya, sebelum itu ada orang yang buat konten berlagak seperti orang kaya, juga viral.
yang dikatakan menyelidiki Nikita Mirzani. Banyak orang sekarang membuat menjurut konten-konten seperti itu. Lalu ada yang tidak sengaja, si Dimas direkam oleh orang, ini masalah laks, direkam oleh orang, total dia mirip dengan Raffi, viral. Raffi tertarik, dia dibawa, lalu dia jadi artis mendadak sekarang. Ini bicara masalah laks. Jadi sekali lagi, materi yang mau kita bicarakan itu kita lihat trennya apa, kita susun, ya kita susun materinya apa, lalu apa yang mau kita jadikan intisari amanat dalam susastra. Segala sesuatu yang dibicarakan, yang dituliskan, jadi baik lisan maupun tulisan harus ada pertama amanat. Amanat itu memberikan kebaikan, pesan-pesan moral, lalu disampaikan dengan santun, estetis, indah dan santun. Sesuatu yang bagus disampaikan dengan tidak bagus, belum tahu hasilnya bagus. Tapi kalau sesuatu yang bagus disampaikan pula dengan bagus, hasilnya akan bagus. Inilah yang membedakan karya sastra dengan karya lain, yang membedakan karya sastra dengan karya lain. Itu saudara sekalian. Lalu apa lagi? Ya ada prolog, ada epilog, penutup. Apa simpulan mau kita ambil? Ya, seperti tadi saya katakan, seperti anak-anak yang saya katakan cucu saya tadi, apa yang mau kita ambil? Epilognya apa? Anak-anak itu dia polos. Jadi ketika kita ajarkan tepat pada suasana dia memang ingin menerima, maka itu akan lama. Otak anak-anak itu dalam keadaan segar. Bahkan anak-anak dalam ilmu jiwa itu kita kenal dia mempunyai sifat namanya rasa ingin tahu, ya, masa ingin tahu yang dikatakan masa peka. Sesuatu yang dia ingin tahu sebenarnya otaknya sedang terbuka untuk menerima. Seperti tadi saya katakan, kenapa dia mau melakukan perintah cucu saya itu agar melihatkan gigi ompongnya. Bisa jadi dia selama ini diinstruksikan oleh bundanya hal-hal yang positif, maka dia akan bereksperimen melakukan hal positif. Atau sekilas dari pemikirannya juga, anjing itu kan punya taring yang menonjolkan gigi taringnya di depan kiri kanan itu lebih menonjol. Nah dia giginya ompong, taringnya tidak. Nah, karena itu dia ingin juga memperagakan seperti anjing itu agar anjing itu juga takut. Nah, atau banyak pertimbangan lain dalam psikologi kita bisa lihat. Berkaitan dengan materi artis mendadak itu juga kita harus menyadari apa epilog kita. Persoalan misalnya, persoalan endingnya adalah persoalan keberuntungan. Ada yang mengatakan rezeki itu sudah ditentukan, cuma lewat siapa. Ya. Sekarang orang banyak muncul rezeki lewat media sosial. Kenapa tidak Anda menggunakan media sosial? Jangan-jangan rezeki Anda, keberuntungan Anda itu ada melalui media sosial. Bukan saya mengatakan setiap orang menggunakan media sosial langsung dia punya keberuntungan. Tidak. Nah, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi Allah mengatakan begini, Allah tidak akan mengubah nasib manusia kalau tidak manusia itu yang mengubah. Jadi kalau nawa itu kita ingin mengubah nasib, mari salah satunya sekarang kita geluti media sosial dengan potensi yang ada. Nah, kita siap buat konsep. Kita tidak melibatkan orang lain dulu. Diri kita sendiri dulu. Mari kita buat monolog kan namanya, dan komedi kan namanya, lalu kita rekam.
Kalau ada penonton bayaran ya orang di rumah aja, teman-teman kosan atau tetangga atau adik-beradik nonton supaya kita lebih semangat. Buat stand up comedy, buat monolog, apakah tentang cerita, Anda tinggal pilih. Lalu Anda rekam. Saya ingatkan, tidak ada, jarang sekali orang sekali jadi, itu jarang sekali. Kecuali orang sudah berpengalaman. Kalau kita pemula ini, lakukan, jangan takut salah. Salah, buat lagi. Salah, buat lagi. Tapi kita tahu yang salah itu jangan diulang lagi. Terus coba lagi. Allah bisa karena biasa. Satu saat Anda akan menemukan keterampilan dan kepuasan batin. Orang juga akan mengamati juga perubahan ada pada diri Anda. Selamat mencoba. Saya yakin Anda bisa jadi pemain tunggal, jadi guru, jadi monolog yang sifatnya bercerita, ya, atau jadi stand up comedy, penceramah, atau apa saja namanya. Yang penting sekali lagi saya katakan, karena ini berkaitan dengan berbicara, Anda jangan melanggar undang-undang ITE, jangan membicarakan hal-hal yang sifatnya sara, dan jangan Anda melanggar pada etik jurnalistik. Kalau itu Anda sudah mematuhi rambu-rambunya, insya Allah berjalanlah dengan potensi Anda. Perbaiki terus keterampilan berbahasa Anda dengan terampil menggunakan intonasi, dinamik, tempo, dan nada. Latih terus karakter Anda, sempurnakan kostum Anda, dan percaya diri. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.